Shalom. Shalom. Teman-teman semua, anak-anak muda yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini teman-teman berada, kita percaya semua diberkati Tuhan. Amin. Dan satu lagi, semua saat ini dalam keadaan sehat. Itu yang selalu kita rindukan. Dan kami percaya anak-anak muda selalu senantiasa dalam situasi seperti ini tetap semangat. Dan pastinya Tuhan akan selalu menjaga kita semua. Puji Tuhan. Mari saudaraku, kita ambil waktu sejenak. Malam hari ini kita mau berikan tempat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Kita mau sembah Dia. Karena tidak ada Allah lain yang selain kita sembah selain Yesus Kristus. Mari kita semua, haleluya, kita pujikan bersama-sama dengan sukacita. Haleluya.
Kami siap ya Tuhan, memuji nama Kami. Kami mau nyembah Engkau Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saudaraku, kita nikmati malam hari ini. Kita bersyukur Tuhan. Kerinduanku. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia nawasyaru ku cinta. Sahabatku terindah, termanis bagiku. Ku sembahkan dalam roh dan kebenaran.
saat ini banyak pergumulan. Saya juga merasakan sama. Saya rasa juga teman-teman di sini juga sama, pergumulan di mana kita bergumul. Indonesia dipulihkan, bangsa-bangsa dipulihkan. Situasi pandemik seperti ini, teman-teman, kita hanya bisa meminta, kita hanya bisa memohon pada Tuhan. Tidak ada lagi. Bahkan mungkin negara kita tidak dapat senantiasa untuk memberikan yang terbaik buat kita. Hanya Tuhan yang mampu memberikan itu semua buat kita, saudara. Rindu selalu. Haleluya. Mari teman-teman, kita akan siapkan hati kita lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi kita nikmati hadirat Tuhan. Rindu selalu. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan, dekat denganmu, itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hati.
saatnya saya undang untuk hambanya, sahabat kita semua, Kak Yunus, silahkan untuk berbagi kesaksian Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kebaikan Allah dalam hidup kami. Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Engkau memberikan kepastian bagi kami. Kami tidak mungkin membalas apa yang Tuhan anugerahkan bagi kami selain kami bersyukur memuliakan Tuhan. Secara waktu, secara materi kami terbatas. Secara kesiapan kami ada banyak hal. Tapi hanya satu yang kami lakukan untuk menyembah Tuhan. Satu yang kami lakukan untuk memuliakan Allah yang ajaib itu. Terima kasih Bapa, terpuji Kristus kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman semua yang ada di rumah. Saya percaya kita semua kita sehat-sehat. Kita semua ada di dalam kontrol pimpinan Roh Kudus. Karena tanpa Tuhan, tanpa kasih sayang Tuhan dalam kita, semua teman-teman tidak menikmati kemurahan Allah yang begitu besar. Ya. Jadi teman-teman, hari ini kita akan merenungkan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Saya spesifik untuk berbicara tentang jangan berpaling. Nah, ternyata teman-teman saya ngecek di dalam Alkitab tentang berpaling ini. Ternyata itu berpaling itu sebenarnya itu terjemahan di dalam bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Kesimpulan dari dua kata itu tentang berpaling itu sebenarnya kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani itu adalah berbicara tentang bertobat. Bahasa Ibraninya berbicara tentang bertobat, Yunani juga berbicara tentang bertobat. Kesimpulannya adalah berpaling. Artinya kita meninggalkan masa-masa lama, meninggalkan masa-masa yang suram yang membuat hidup kita itu sangat menjerumuskan kita di situ. Dan kita meninggalkan itu berbicara tentang berpaling, itu berbicara tentang pertobatan. Nah, hari-hari ini teman-teman, kenapa saya perlu akan sampaikan bagi kita? Ada banyak anak-anak Tuhan, bahkan termasuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Hari-hari ini kita berpaling dengan apa yang kita miliki. Makanya jangan kaget teman-teman. Semua kalau contohnya itu luar biasa melayani Tuhan, luar biasa dia memuji Tuhan, itu belum tentu dia berakar di dalam Tuhan. Itu belum tentu dia eksis di dalam suatu masalah. Ada banyak pelayan-pelayan Tuhan saat ini. Tapi saya akan berbicara satu konteks aja teman-teman. Nanti ada beberapa contoh yang saya akan kasih tahu. Nah, ternyata saya mencoba melihat dari Alkitab teman-teman, jangan berpaling ini. Ternyata itu ada hal-hal yang membuat kita itu berpaling itu gara-gara ada hal-hal yang simple sebenarnya. Tapi itu membuat kita itu kendor, membuat kita itu patah semangat. Makanya minggu yang kemarin kalau teman-teman ikut perbincangan antara Pak Riki, Bang Agus, Bung Elong tentang kehidupan seorang pelayan, tentang kehidupan anak-anak Tuhan, itu menarik teman-teman semua. Tapi mudah-mudahan saya berdoa dan saya berharap teman-teman itu semua tangkap dengan baik, taruh dalam hidupmu supaya imanmu berkualitas, supaya kepercayaanmu dengan Tuhan itu berkualitas, supaya pelayananmu itu sangat berkualitas di hadapan Tuhan. Hari ini jangan berpaling dengan imanmu, jangan berpaling dengan pelayananmu, jangan berpaling dengan gerejamu hanya gara-gara teman, jangan hanya gara-gara omongan orang, hanya gara-gara si A dengan si B. Kita akan coba lihat teman-teman. Salah satu Alkitab mencatat begini. Di dalam Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan begini teman-teman. Kalau teman-teman bawa Alkitabnya, coba lihat Alkitabnya. Alkitabnya bunyinya begini. Jangan pernah tawar hati di dalam kesesakan. Nah, kalau teman-teman coba lihat itu, saya bacakan ya. Ayat Amsal pasal 24 ayat 10 dikatakan begini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakanmu, kecillah kekuatanmu. Saya mencoba menerjemahkan dengan bahasa yang sederhana begini, teman-teman. Berbicara tentang tawar hati itu berbicara tentang teman di lingkungan kita. Berbicara tentang orang-orang yang dekat kita. Berbicara tentang orang-orang yang sedang ada di dalam hidup kita. Nah, ternyata saya mencoba melihat apa yang membuat kesesakan orang itu ada. Itu kecenderungan orang itu adalah apa itu? Kendor, patah semangat, cenderung berhenti dari perjalanan pelayanan, berhenti di gereja, putus asa.
seolah-olah itu kita mengklaim itu adalah sesuatu hal yang sangat-sangat buruk. Itu berbicara tentang tawar hari teman-teman dalam bagian ini. Nah, kenapa perlu saya sampaikan teman-teman? Tadi saya udah awalin begini. Ada banyak anak-anak Tuhan sekarang ini gara-gara tawar hati dia berpaling dengan pelayanannya. Makanya sedih teman-teman kalau orang sudah lama pelayan tiba-tiba hanya satu kata orang dia meninggalkan pelayan, itu sedih sebenarnya. Selama ini kamu kemana? Selama ini kamu kemana gitu loh. Selama ini setiap itu satu fatal bagi saya teman-teman. Yang kedua yang bagi saya itu fatal, selalu kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Dia aja begitu. Jadi dengan gaya hidupnya itu membuat kita udah nggak usah setiap pelayan, nggak usah kita on time dalam pelayanan. Dia aja dia begitu. Ada beberapa anak Tuhan bagi saya itu fatal. Kenapa? Seolah-olah kita melakukan sesuatu itu buat dia, bukan buat dia di atas. Hati-hati teman-teman, itu salah satu fatal yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan sampai dia meninggalkan pelayanan, sampai dia berpaling dengan kesetiaannya sama Tuhan, sampai dia meninggalkan berpaling dia di dalam gerejanya. Tapi ingat teman-teman, tadi saya pertanyakan, selama ini kamu kemana? Makanya kemarin walaupun teman-teman sebagian yang mengikuti berbicara tentang kemarin komitmen, kesetiaan, berbicara tentang kejenuhan, ada banyak orang berasumsi bahwa kejenuhan itu ada. Tapi kemarin udah dikasih jawaban. Memang ada kejenuhan itu kalau orang itu tidak ada kreativitasnya, kalau tidak ada inovatifnya dalam melakukan sesuatu. Tuhan itu sudah memberikan sesuatu hal yang luar biasa dalam hidupnya. Tapi kadang-kadang kita pasif, kadang-kadang kita enjoy-nya aja. Padahal Tuhan rindu kita itu mengupgrade diri. Halo teman-teman, jangan tawar hati. Karena tawar hati itu berbicara tentang tadi saya bilang, berbicara tentang tawar hati itu berbicara tentang kecenderungan patah semangat, kecenderungan kita untuk berhenti pelayanan, berhenti untuk setia melayani Tuhan. Kenapa? Karena si A itu, karena si B itu, karena kelompok itu, karena si ketua dan segala macam. Itu banyak hal. Stop. Jangan berpaling gara-gara itu. Kata firman Tuhan, betapa kecil kekuatanmu kalau begitu. Pikiranmu sangat dongkol sekali. Pikiranmu, pemahamanmu dengan Tuhan itu sangat dongkol ternyata. Makanya selalu saya ulang-ulang teman-teman, kapan orang itu terbukti kalau dia itu berkualitas? Kapan seseorang itu berkualitas di dalam iman, dalam pelayanan ketika ada masalah? Itu berkualitasnya ketika orang lain itu menyenggol. Makanya sering saya kasih ilustrasi begini, ada orang yang memegang susu dan ada juga yang memegang kopi. Nah, ketika orang menyenggol orang yang memegang susu, yang tertumpah apa? Pasti kopi, gak mungkin susu. Senggol orang yang memegang susu, pasti akan yang tertumpah susu. Begitu juga orang-orang anak-anak Tuhan. Hari-hari ini yang selama kamu tampung itu apa? Selama ini yang kamu nangkap itu apa? Nah, ketahuannya teman-teman ketika kau disenggol, ketahuan ketika Tuhan mengizinkan orang-orang yang sebal itu ada dalam hidupmu. Ketahuan selama hidupmu, selama kamu pelayan, selama kamu mengenal Tuhan, apa yang kau tabur, apa yang kau simpan? Kebencian kah? Memilah-milah kah? Memandang si A, si B, si C, gitu. Ketahuan teman-teman. Sekali lagi, jangan berpaling. Kata firman Tuhan, walaupun kita tidak setia, tapi Allah kita tetap setia. Haleluya. Ada contoh yang terakhir teman-teman. Ini hanya sebagai renungan kita sama-sama. Contoh yang terakhir yang perlu saya sampaikan bagi kita teman-teman. Ada salah satu teguran Allah yang begitu hebat kepada jemaat di, kalau teman-teman ada Alkitab coba dibuka ya. Ada teguran Tuhan yang paling hebat kepada jemaat di Laodikia. Nah ternyata jemaat Tuhan di Laodikia ini memang mereka setia pelayanan. Mereka hebat dalam, maka firman Tuhan menjelaskan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu segala jeripayamu. Dia tahu semua. Tapi ada satu teguran Tuhan buat dia, apa ya? Suam-suam kuku. Apa yang membuat saudara dan saya itu suam-suam kuku? Yang tadi kita tawar hati. Melayani Tuhan itu hanya setengah-setengah. Kita melayani Tuhan itu karena kita melihat si A, karena kita melayani Tuhan itu karena kita melihat si B, karena kita melihat si melayani Tuhan itu karena itu setengah-setengah hati teman-teman, itu bukan sepenuh hati. No. Makanya Tuhan tegur mereka. Perhatikan ayat ini Bapak, teman-teman semua. Wahyu pasal 3. Nah, sekali lagi kalau ada Alkitabnya, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat 22. Saya akan bacakan semua, tapi hanya beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi, Wahyu pasal 3 ayat 14 sampai ayat ke 25. Nah,
di bagian pertama itu saya kasih tahu kepada teman-teman semua ya. Inilah ayat 14 dikatakan begini. Bagian B-nya. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar ya. Katakan. Permulaan dari ciptaan Allah. Ayat 15. Aku tahu segala pekerjaan. No, dia tahu. Ini sudah tahu nih pekerjaannya dia. Apa selanjutnya dikatakan di sana? Engkau tidak dingin dan tidak panas. Tidak dingin, tidak panas. Dan inilah ciri-ciri orang-orang yang tawar hati tadi. Kalau lagi dia mood ya melayani Tuhan. Kalau nggak ada mood ya kayaknya nggak melayani Tuhan. Hati-hati teman-teman, itu Tuhan marah. Lihat nanti teguran Tuhan. Jangan begitu loh teman-teman. Kalau namanya setia sampai selamanya. Makanya kemarin sempat Bang Kasu kalau nggak salah menyinggung tentang waktu ada percakapan itu, apakah setia dengan konsisten itu bisa dipisah? No, tidak bisa dipisah. Konsisten dengan setia itu dan komitmen itu satu paket. Dan kalau teman-teman punya itu hebat, kualitas iman hebat sekali. Perhatikan ya, kamu tidak panas dan tidak dingin juga. Ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin dan atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Itu teguran yang paling hebat. Aku akan memuntahkan. Itu Tuhan sudah biarkan benar-benar. Tuhan sudah benar-benar biarkan. Biarin aja loh. Kamu tidak panas dan tidak dingin, suam-suam kuku. Kenapa? Karena kamu melayani Tuhan itu sebenarnya gak sepenuh hati. Jangan berpaling sama Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, aku akan memuntahkan engkau sekarang. Aku akan memuntahkan. Berbicara memuntahkan artinya dia Tuhan membiarkan engkau. Dan kalau Tuhan sudah membiarkan engkau, hati-hati. Jurang sedang menanti engkau di depan. Kecelakaan yang begitu hebat sudah menanti engkau di depan. Kerusakan yang paling fatal sudah ada di depan kamu. Kenapa? Tadi. Karena Tuhan itu, firman Tuhan ya benar ini, jelas itu, tidak ada kompromi dengan dosa. Jangan berpaling, karena Tuhan Yesus sudah turun ke dunia demi saudara dan saya. Bukan karena di saat kita di dalam kesempurnaan, bukan. Di saat kita lemah, di saat kita berdosa, di saat kita tak berdaya, Tuhan Yesus datang menebus saudara dan saya. Alkitab mencatat di dalam Korintus, walaupun teman-teman tidak setia, Allah kita setia. Begitu baiknya Tuhan buat saudara dan saya. Setega itu engkau meninggalkan Tuhan, setega itu engkau meninggalkan imanmu, setega itu engkau melayani Dia. Tadi saya awalin doa begini teman-teman. Engkau akan memberikan terbaik, membalas kebaikan Tuhan itu. Kalau berbicara materi itu tidak akan nol teman-teman. Kecil. Berbicara waktu, kita banyak waktu menikmati waktu sendiri daripada Tuhan. Apalagi teman-teman, berbicara tentang semangat kita lebih sekali. Tadi suam-suam kuku. Tapi apa yang kita lakukan? Mari gunakan hidup untuk melayani Dia. Mari gunakan masa muda untuk melayani Dia. Mari gunakan masa muda untuk membangun hubungan relasimu dengan Tuhan. Sehingga nanti di depan, walaupun orang berkata tahun berapa tahun nanti ini sudah banyak yang bikin orang susah begini. Kalau kau ada di dalam Tuhan itu jangan khawatir. Karena itu jadi Tuhan. Jangan berpaling dengan imanmu. Jaga baik-baik, pelihara baik-baik. Itu dipelihara benar-benar. Iman yang berkualitas, iman yang terus berbuah ketika dia melewati segala kerikil. Jangan pernah menyesal ketika ada orang yang membuat engkau sakit hati. Jangan pernah menyesal kalau ada orang yang membuat engkau sakit hati, patah semangat. Tuhan izinkan itu terjadi supaya membuktikan apakah imanmu itu berkualitas. Apakah engkau masih komitmen. Bukan hanya di saat engkau senang, tapi di saat orang-orang ada di sekelilingmu yang gak senang dengan kamu, masih engkau berkata, Tuhanku tetap Allah. Apapun yang terjadi, aku tidak pernah akan berpaling dari situ. Jangan berpaling, karena Tuhan sudah melakukan sesuatu hal buat saudara dan saya. Jangan sia-siakan itu. Sekali lagi, kalau Tuhan sudah berkata, aku akan memuntahkan engkau, hati-hati. Di depanmu ada sesuatu hal yang membuat engkau nyirik benar. Ini hanya sebagai perlindungan kita bersama-sama. Mari di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, mari mulai bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu yang benar. Terus semangat, jaga komitmen, jaga kesetiaan, jaga konsisten dengan Tuhan. Kalau engkau berkata, aku hari ini aku mau melayani Tuhan, jaga sampai akhir. Jangan hari ini aku mau melayani karena ada pacar supaya orang itu senang. No, itu fatal. Aku akan melayani karena ada si B supaya dia perhatikan. Itu fatal. Tuhan marah. Kenapa? Di suatu saat engkau akan benci sama dia, kau akan patah semangat dan engkau akan meninggalkan Tuhan.
pelayanan, meninggalkan gereja. Bahkan ada sekarang ada banyak anak-anak muda di gereja ini dibesarkan dia, di gereja ini dididik dia. Bukan di sini sebenarnya, kalau di sini puji Tuhan di sini nggak ada, di luar sana. Atau kalau ada udah dididik, tapi hanya satu hal yang dia nggak senang, dia keluar. Kasihan, sedih melihat orang-orang kayak begitu. Tapi anak muda, jangan seperti itu. Jangan berpaling dengan gereja yang mendidik engkau. Jangan berpaling dengan komitmenmu ketika engkau berkata, aku mau melayani Tuhan, aku akan memakai kesempatan itu melayani Tuhan. Jaga itu sampai akhir. Jangan kau sungguh-sungguh di dalamnya. Jangan berpaling dengan imanmu hanya gara-gara wanita, jangan hanya gara-gara kedudukan, hanya gara-gara harta dan segala macam. Hanya gara-gara kata-kata orang. Kata firman Tuhan, kalau engkau patah semangat di situ, kecil kekuatanmu. Ternyata selama kamu hidup, selama kamu melayani, bukan Tuhan yang kamu layani, karena dirimu aja yang kamu layani. Kecillah kekuatanmu. Biarkan kebenaran firman ini menjadi kekuatan kita bersama-sama di dalam menjalankan hidup ini yang penuh masalah, penuh tantangan, penuh rintangan, penuh dengan krik-krik yang perlu kita lewati itu semua. Karena engkau, Tuhan sudah menantikan berkat yang luar biasa sedang menantikan engkau di depan. Lewatin itu semua. Karena luar biasa Tuhan menantikan engkau. Amin. Sekiranya berkat ini menjadi kekuatan kita bersama-sama. Jadilah anak muda yang terus berkualitas. Apapun yang terjadi, kiri kanan, teman sahabat membuat engkau jatuh, semangat, patah semangat. Ingat Tuhanmu, karena engkau adalah milik dan kepunyaan Tuhan sendiri. Haleluya. Bapak Surgawi, kami akan bersyukur kepada Tuhan. Engkau mengajarkan kami pada sore hari menjelang malam hari untuk kami menjaga kualitas iman kami. Kami tidak berpaling dengan apapun, karena Tuhan menolong kami, telah menyelamatkan kami dari keberdosaan kami. Kami akan menggunakan masa muda kami dengan penuh, dengan baik melayani Tuhan. Itu suatu kerinduan kami. Berkati teman-teman kami semua yang ada di rumah. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, firman yang begitu dahsyat, yang luar biasa disampaikan oleh sahabat kita, hambanya Kak Yunus. Baik, teman-teman, luar biasa kesempatan malam hari ini. Ya, memang kita tidak perlu banyak waktu untuk saat ini. Kita boleh bersama-sama, tapi percaya bahwa kita terus ada harapan, karena Tuhan kita yang selalu kita andalkan. Selalu ada harapan. Biarlah kita terus bergumul pada Tuhan. Dan saat-saat yang sulit ini berakhir. Haleluya. Oke, mari teman-teman. Ya, memang waktu sangat singkat ya. Kita harus mengakhiri untuk ibadah malam hari ini. Tapi percaya bahwa hati kita selalu satu. Anak-anak muda selalu unity, selalu bersama untuk menopang gereja kita yang berdiri depan ini. Mari teman-teman, dimanapun berada, kita boleh ambil waktu sejenak ini. Kita memujikan satu pujian. Hanya Tuhan yang kita andalkan. Mungkin kalau teman-teman bisa berdiri, kita berdiri bersama-sama. Kita benar-benar menghayati pujian ini, karena hanya Tuhan yang kita andalkan. Katakan bersama-sama. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau perlu pengharapan
tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Katakan sekali lagi, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu, tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Bangsa Indonesia diberkati Tuhan. Haleluya. Kita silakan bawahnya untuk dua berkat. Bapak, kami bersyukur buat kesempatan bagi kami malam ini. Kami telah memuji Tuhan, dan ini semua tidak dinikmati oleh semua kaum manusia yang ada di muka bumi ini. Dan kami anak-anak muda malam hari ini yang Tuhan berkati, kami telah diberkati oleh firman, dan kami telah menggunakan mulut kami, talenta kami untuk memuliakan Tuhan. Dan biar semuanya itu menjadi kemuliaan bagi nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak Surgawi, dimanapun berada teman-teman kami malam hari ini yang ikut live bagi kami, bahkan juga yang mengikuti ibadah pemuda youth, teens youth, Ebenezer dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka semua, Tuhan menolong mereka semua. Apapun pergumulan mereka, apapun yang mereka rindukan saat ini, Tuhan tolong. Kalau ada teman-teman kami yang sakit hati, ada teman-teman kami yang sedang bergumul akan kehidupannya, baik itu dalam keluarga, pekerjaan, bahkan juga dalam jodoh, bahkan apapun ya Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan untuk memberkati, memberikan kekuatan, memberikan anugerah kepada mereka supaya mereka melewati itu semua. Bapak melihat karya Allah yang begitu ajaib, dan di balik itu semua mereka menjadi saksi Allah dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapak Surgawi, terpujilah nama Tuhan. Berkati gereja kami, berkati para hamba Tuhan yang ada di tempat ini, berkati para majelis, bahkan seluruh komisi, bahkan seluruh umat-umat Allah, baik yang sedang dalam pemulihan, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong mereka. Bahkan juga Tuhan kalau ada teman-teman juga yang sedang bergumul, Tuhan memberkati mereka. Kami sepakat hati untuk menyerahkan bangsa kami kepada Tuhan. Berkati pemerintah kami, berkati seluruh jajarannya Tuhan, tolong. Bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Bapak berikan semangat yang kuat kepada dokter yang sedang menangani orang-orang yang sedang kena virus corona ya Tuhan. Kami memohon anugerahkan kepada mereka kekuatan yang ekstra dari Tuhan, supaya mereka mampu melewati itu semua Tuhan, dengan pertolongan Tuhan yang ajaib. Berkati para pemerintah keamanan negara kami, Bapak. Sekali lagi kasihani bangsa kami, biarkan kemurahan belas kasihan Tuhan terjadi atas negara kami Indonesia yang tercinta, baik itu dalam pemerintah juga dalam gereja-gereja, bahkan seluruh anak-anak Tuhan dimanapun berada. Terpujilah nama Tuhan. Dan juga Bapak, kami menyerahkan jemaat Tuhan yang sedang sakit, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Kami tidak menyebut satu persatu mereka, Bapak. Kami memohon belas kasihan Tuhan untuk menyembuhkan mereka, menyelamatkan mereka. Terima kasih Bapak. Pada akhirnya segala pujian hormat hanya bagi nama Tuhan. Masa depan kami, masa muda kami, bahkan apa yang Tuhan percayakan kepada kami saat ini, mandat yang dahsyat, visi Allah yang Tuhan taruh dalam pribadi kami masing-masing. Kami memohon Tuhan pimpin kami, Roh Kudus memampukan, menghibur, mengajar kami untuk apa yang seharusnya kami lakukan, dan kami juga berdampak dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, berkati orang tua kami semua, berkati teman-teman kami yang sedang mengikuti ibadah, Tuhan memberkati berlimpah-limpah ganda ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau ada juga teman-teman kami yang sedang dalam pergumulan penyakit, Tuhan jamah mereka di dalam nama Yesus. Pada akhirnya Bapak, kami serahkan hidup kami, masa depan kami, masa muda, orang tua, komitmen, pelayanan, kesetiaan kami kepada pimpinan Roh Kudus. Karena tanpa Roh Kudus dalam hidup kami tidak mampu melewati itu semua. Bahkan kecenderungan kami patah semangat, kecenderungan kami untuk jenuh, bahkan banyak hal. Tapi kami percaya ketika Roh Kudus itu berdinamik dalam hidup kami, mendorong kami akan terus
terus bereksis di dalamnya, kami terus mampu melewati semua karena pimpinan Roh Kudus Tuhan dalam hidup kami, dan kami menjadi saksi Allah. Terpuji-puji nama Tuhan, biarkan semuanya kehendak-Nya Tuhan yang terjadi, jangan kehendak kami. Kami sempurnakan doa ini Tuhan dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Teman-teman, mari kita menerima berkat dari Allah yang telah menyelamatkan kita. Bahkan firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari, mari kita membawanya, mari kita pelihara, dan biar firman itu berakar, bertumbuh, berbuah, menjadikan hidup kita terus menjadi berkualitas di hadapan Tuhan. Biarkan Tuhan memberkati kita, menolong, memberkati, memberikan kemenangan, sukacita bagi kita. Berkat Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, pertolongan Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dari dosa, dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menghibur, mengajar, membimbing kita, mendorong kita melakukan hal-hal yang baik, buah dari keselamatan itu. Biar berkat ini akan termeteraikan dalam hidup kita, di dalam aktivitas kita, dimanapun kita berada, dan juga di dalam masa muda kita, dimanapun kita menjalankan perjalanan aktivitas. Biar berkat yang termeteraikan dalam hidup kita dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput gereja-gerejanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, Selamat berhari Minggu, selamat malam. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus jaga kesehatan, terus jaga hidup kita, jaga iman kita, jangan berpaling dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom, haleluya. Amin, puji Tuhan. Selamat malam minggu teman-teman. Selamat malam minggu. Haleluya. Selamat malam minggu, teman-teman. Ibadah selesai. Haleluya.